Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Damayanti dengan NIM 22475043. Di sini saya akan membahas tentang faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembelajaran mahasiswa. Nah, di sini kita langsung saja ke pengertian faktor internal dan eksternal. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal adalah segala sesuatu yang berasal dari diri kita yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Faktor ini bersifat pribadi dan mencerminkan kondisi fisik maupun psikologi seseorang. Contoh faktor internal yaitu kondisi intelektual, seperti kemampuan berpikir, memahami, dan menganalisis. Dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berasal dari luar diri kita yang mempengaruhi proses belajar. Faktor ini mencakup lingkungan fisik maupun sosial. Contoh faktor eksternal yaitu lingkungan sekolah atau kampus, kondisi ruang kelas, fasilitas belajar, dan kurikulum. Selanjutnya di sini ada diagram faktor internal. Diagram faktor internal yang pertama kondisi fisik, seperti kesehatan tubuh dan kelelahan. Dan yang kedua ada motivasi belajar. Termaksud motivasi, minat, kecemasan, dan rasa percaya diri. Dan yang ketiga ada minat dan bakat. Cara otak memproses informasi seperti kemampuan belajar kritis. Di sini ada diagram faktor eksternal. Yang pertama itu lingkungan fisik, seperti tempat belajar yang bising atau nyaman. Dan yang kedua lingkungan sosial, dukungan dari keluarga, teman, dan dosen. Dan yang ketiga ada media dan teknologi, seperti akses terhadap internet, gadget, dan bahan ajar digital lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada pengaruh faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal sangat menentukan kesiapan dan kemampuan belajar seorang mahasiswa. Berikut beberapa pengaruhnya. Aspek pengaruh terhadap pembelajaran, kecerdasan atau intelektual, kemampuan memahami materi, berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Motivasi mahasiswa yang termotivasi akan lebih rajin, aktif, dan tidak mudah menyerah. Dan yang kedua ada pengaruh faktor eksternal. Faktor eksternal sangat mempengaruhi suasana, kenyamanan, dan dukungan dalam proses belajar. Aspek pengaruh terhadap pembelajaran, lingkungan belajar atau kampus dan kelas, lingkungan yang nyaman dan fasilitas yang lengkap, meningkatkan konsentrasi dan efektivitas belajar. Nah, kemudian ada strategi menyeimbangkan faktor internal. Yang pertama, mengolah waktu belajar buat jadwal harian belajar yang teratur agar tidak kelelahan dan tetap fokus. Yang kedua, meningkatkan motivasi diri, tetapkan tujuan belajar seperti ingin lulus tepat waktu, nilai tinggi, atau meraih beasiswa. Dan yang ketiga, ada menjaga kesehatan fisik dan mental, tidur yang cukup, makan sehat, olahraga, dan kelola stres dengan baik. Di sini ada diagram faktor eksternal. Yang pertama itu lingkungan fisik, seperti tempat belajar yang bising atau nyaman. Dan yang kedua lingkungan sosial, dukungan dari keluarga, teman, dan dosen. Dan yang ketiga ada media dan teknologi, seperti akses terhadap internet, gadget, dan bahan ajar digital lainnya. Kemudian saya akan membacakan kesimpulan. Keberhasilan belajar mahasiswa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pribadi atau internal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar atau eksternal. Oleh karena itu, penting bagi kita atau mahasiswa lain untuk mengelola diri dengan baik serta menyesuaikan diri dengan lingkungan agar tercipta keseimbangan yang mendukung pembelajaran yang efektif dan maksimal. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.